Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, pengacaranya Edi Mulyadi meminta bantuan atau perlindungan kepada Dewan Pers terkait dengan penahanan. Klaimnya Edi Mulyadi itu, menurutnya Edi Mulyadi adalah wartawan yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers, yang dilindungi oleh Dewan Pers. Oleh karena itu, menurutnya polisi tidak bisa semena-mena memeriksa Edi Mulyadi. Ini adalah kedua kali pihak Edi Mulyadi mengajukan argumentasi yang sama terkait kasusnya dengan polisi. Setahun yang lalu dia dipanggil oleh Bareskrim Polri terkait dengan kasus penembakan 6 laskar FPI, juga begitu dia memerintahkan polisi untuk ke Dewan Pers. Nah, oke, saya akan tanggapi fenomena ini. Ini apa yang dilakukan oleh Edi Mulyadi dan pengacaranya, membawa-bawa profesi wartawan, membawa-bawa profesi jurnalistik, membawa-bawa Dewan Pers, institusi media, institusi organisasi media atau pers, adalah sebuah sikap yang sungguh mencemarkan nama baik jurnalis, mencemarkan nama baik dan profesi jurnalistik, mencemarkan para jurnalis yang sesungguhnya, mencemarkan institusi jurnalis, baik itu PWI, AJI, ataupun yang lain yang diakui oleh Dewan Pers. Mengapa saya katakan bahwa argumentasi apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi dan yang diwakili oleh pengacaranya ini adalah mencemari profesi jurnalistik, mencemari dunia jurnalistik. Karena yang pertama, Edi Mulyadi bukan wartawan aktif. Dia bukan wartawan yang diakui oleh institusi pers yang diakui oleh Dewan Pers. Itu sudah dikonfirmasi oleh Ketua PWI Depok. Begitu juga tidak ada konfirmasi bahwa dia adalah seorang jurnalis yang diakui terdaftar di dalam lembaga pers yang diakui oleh Dewan Pers. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi di akun YouTube-nya itu yang sekarang menjadi persoalan di polisi, yang membuatnya tersangka dan ditahan oleh polisi, itu bukanlah produk jurnalistik. Sekali lagi, itu bukanlah produk jurnalistik. Itu adalah produk YouTube atau YouTuber opini yang sama sekali jauh dari disiplin dan etika produk jurnalistik. Mengapa saya berani katakan begitu? Saya pernah jadi pengurus PWI loh, jelek-jelek begini. Saya juga pernah jadi wartawan, bukan hanya 1-2 tahun, lebih dari 10 tahun, jadi saya tahu persis. Ya, jangankan Edi Mulyadi yang status kewartawanannya tidak diakui oleh PWI atau oleh lembaga media lain yang diakui oleh Dewan Pers. Seandainya pun dia itu adalah wartawan dari media resmi, media yang terdaftar di Dewan Pers, dan statusnya dia masih aktif, dia ngomong sendiri model Edi itu di channel YouTube-nya itu bla 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 bla, itu tidak bisa diklaim sebagai produk jurnalistik. Atau saya ini misalkan saya misalkan hari ini masih sebagai wartawan aktif, bekerja sebagai wartawan di sebuah media A gitu. Saya punya channel YouTube KBN Nusantara ini. Ketika saya bermasalah dengan hukum, saya tidak bisa kemudian melemparkan minta perlindungan kepada Dewan Pers. Apa yang saya sampaikan di KBN Nusantara ini adalah produk opini saya pribadi, produk pendapat saya pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi ketika ada masalah hukum. Gitu. Paham? Pengacaranya itu,
kalau nggak paham tentang dunia jurnalistik ya jangan sok paham loh. Kamu ketawain sama Dewan Pers, diketawain sama PWI sama AJ atau IJTI atau yang lain yang diakui oleh Dewan Pers. Lain halnya kalau YouTube itu adalah bagian dari produk perusahaan media yang diakui oleh Dewan Pers, yang pengerjaannya, pengharapannya memang sesuai standar kode etik jurnalistik, sesuai dengan disiplin ilmu dan kerja jurnalistik. Contohnya kayak Kompas TV misalkan ya, channel YouTube Kompas TV, atau yang lain lah ya, TV One, atau channel-channel TV yang lain, media yang diakui secara resmi adalah bagian dari media resmi yang terdaftar di Dewan Pers. Maka produknya bisa diklaimkan sebagai produk jurnalistik sepanjang itu adalah karya jurnalistik, bukan opini pribadi seseorang, baik opini insan medianya ataupun opini seseorang yang lain. Kan bisa, misalkan Kompas TV mewawancarai saya misalkan dalam sebuah pendapat. Ketika pernyataan saya bermasalah dengan hukum, maka saya tidak bisa mengadukan ini ke Dewan Pers. Atau dalam bentuk yang lain, saya menulis opini tentang kadrunisasi di tanah air, misalkan begitu. Bahayanya kadrun keparat di Indonesia gitu. Menjelang pemilu 2024 saya tulis dalam bentuk tulisan. Saya kirimkan dalam bentuk opini ke kompas.com atau ke media yang lain, manalah. Kemudian tulisan saya ada yang tidak sepakat, ada yang tersinggung, kemudian mengadukan tulisan saya ke polisi, merasa dirugikan. Maka yang bertanggung jawab adalah saya secara pribadi dengan pihak yang dirugikan, bukan Kompas. Paham? Itu di media yang diakui oleh Dewan Pers. Loh, jangankan bukan wartawan aktif, medianya media abal-abal, misalkan, artinya media yang tidak diakui oleh Dewan Pers, nggak bisa tiba-tiba minta perlindungan Dewan Pers, gampang temen. Model-model begini nih, model-model orang yang kalau bermasalah di lapangan tiba-tiba membawa buku undang-undang pers, saya dilindungi undang-undang pers, silakan mengadu ke Dewan Pers. Ini model-model bodrek kalau waktu saya masih aktif di lapangan ya, tahu bodrek. Jadi di dunia jurnalistik itu, di dunia jurnalis ada istilah wartawan bodrek, wartawan yang tidak jelas medianya tidak resmi, tidak terdaftar, dalam kurung media abal-abal. Itu kalau di lapangan sok garang itu, lebih wartawan, lebih jurnalis daripada jurnalis itu sendiri. Penampilannya lebih wartawan daripada wartawan yang resmi itu. Kalau ada masalah, kalau kesandung nanti senjatanya adalah saya dari media, dari pers, saya dilindungi undang-undang pers. itu biasa yang begitu itu dilakukan oleh wartawan abal-abal itu, wartawan bodrek gitu kalau dalam di bahasa di Jawa Tengah itu gitu. Wartawan tanpa media yang jelas namanya wartawan bodrek, kerjanya mengintimidasi orang atau pihak yang punya masalah gitu. Lain halnya ketika misalkan Kompas TV, lagi-lagi Kompas TV berkembang lah, karena Kompas TV bagian dari perusahaan media resmi, membuat liputan terkait peristiwa apa lah ya, misalkan tentang kerusuhan di Jakarta. Dia meliput, wawancara polisi, wawancara pelaku, wawancara korban dan lain sebagainya, diramu menjadi sebuah tulisan atau menjadi sebuah produk jurnalistik, baik itu tulisan ataupun video. Nah, dan dikerjakan oleh wartawan yang sudah lulus uji kompetensi wartawan, diakui juga oleh pengurus wartawan itu ya. Maka itu baru disebut sebagai produk jurnalistik. Karyanya dikerjakan dengan disiplin dan etika ilmu jurnalis, dengan berpedoman etika jurnalistik. Ketika ada yang komplain, maka ini baru kemudian perusahaannya turun tangan ke Dewan Pers, kalau dibutuhkan juga turun tangan. Begitu. Oke, saya kira itu bantahan saya untuk lawyernya Edi Mulyadi. Mudah-mudahan dia paham tentang dunia dan etika jurnalistik di tanah air ini. Memang ada undang-undang pers, tapi tidak semua orang bisa memakai undang-undang pers itu. Sebagaimana seorang pengacara agar bisa diakui di dunia advokat, maka dia juga harus menjadi advokat dan pengacara yang diakui secara hukum oleh lembaganya masing-masing.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.